ayam yang mana tuh, Boy? Akan saya jawab, insya Allah. Semoga bisa menyelesaikan permasalahan yang ditulis oleh penanya. Yang pertama, boleh nggak mendirikan sholat tahajud saat tertidur dalam posisi duduk atau bukan berbaring? Sholat itu bagi yang mampu berdiri, wajib berdiri kalau sholat wajib. Adapun kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri. Boleh kita sholat sunnah sambil duduk, cuma pahalanya separuh. Kalau berbaring seperempat. Itu ada di fikih seperti itu. Makanya bagi kita yang mampu, jangan sholat duduk kecuali capek dan lain-lain. Kalau sholat tahajud itu kan sunnah, boleh nggak? Kalau apabila melakukannya duduk boleh, berbaring boleh. Cuman saya bingung sama yang tanya, kalau habis bangun tidur terus tahajud itu wudunya kapan? Mungkin kalau sudah wudu maksudnya monggo, nggak apa-apa sholat sunnah itu duduk dan berbaring itu monggo. Cuma tadi pahalanya nggak sebesar orang yang berdiri. Sholat sunnah itu manfaatnya banyak. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, menambal sholat wajib yang kurang. Makanya kita itu perbanyak sholat sunnah untuk menambal kekurangan sholat wajib kita. Kalau apabila sholat wajibnya yang hilang, jangan sholat sunnah, kodok sholat wajib. Jadi kalau kita masih punya utang sholat wajib ini dan itu, maka kita diwajibkan bayar. Bahkan ada ulama yang mengatakan nggak boleh sholat sunnah orang yang punya utang sholat wajib. Kalau sholatnya banyak yang ketinggalan sampai lupa, maka kata ulama, ya gantinya sholat sunnah adalah mengkodok sholat wajib tadi, itu lebih afdal. Itu pertanyaan yang tadi pertama. Yang kedua, Habib, ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas tapi nggak ada bacaan alif. Ikhlas itu dalam bahasa Arab adalah mengosongkan niat dalam beribadah kepada selain Allah. Itu ikhlas. Murni. Ikhlas itu artinya murni. Kholis aslinya kholis. Kholis itu murni. Amalan yang kholis, amalan yang murni, gak ada niat kepada selain Allah. Orang-orang dulu tuh ikhlas, amalannya untuk Allah tapi masih nangis, takut gak diterima. Lah kita ini Masya Allah, amalannya kecampur-campur, kadang juga gak ada amalannya, tapi kadang masih merasa kita beramal. Makanya tidak diperkenankan kita mengumumkan amal ibadah. Iya. Jadi kalau kita sholat malam, gak usah difoto, gawe status itu gak usah. Saya kasih tahu ya, kenapa sholat malam pahalanya lebih besar dari sholat duha? Karena sholat malam itu gak ada yang tahu. Kalau sampai buat status gitu, pengumuman, hilang sampai ganjaran. Gak perlu tahu. Kalau perlu ini bawa setiap amalan yang dibawa sampai mati, tidak ada orang yang tahu. Itu jadi bekal untuk nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang cari amalan ikhlas itu sulit, apalagi kalau dekat-dekat pilpres, pilkada. Jadi boleh amalan sing ikhlas itu jarang. Saya pernah diundang ke Sulawesi di Kendari.
ada yang dari Kendari dari sini. Kendari di Sulawesi saya diundang. Yang waktu itu yang undang gubernurnya. Begitu nyampe di sana saya mampir masjid di perjalanan. Masjid itu masjidnya bagus tapi nggak ada karpetnya, tapi ada bekas karpet, ada bekas lint tuh. Saya tanya, loh Pak, ini kok masjid bagus nggak ada karpetnya, terus ada bekas, kenapa? Ini kemarin ada karpetnya dibantu sama calon gubernur, tapi begitu gagal dan jadi naik, ditarik kembali. Bayangkan masjid, bukan masjid dicabut kembali. Memang harus seperti itu. Sudah jelas amalan dan ikhlas. Amalannya hanya untuk mendapat kedudukan pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seperti yang lagi rame-ramenya, kalau ibadah apapun diviralkan, bikin itu. Kalau memang dia niatnya itu untuk buat orang supaya ikut melakukan sedekah seperti dia, niatnya seperti itu, nopo-nopo, mungkin itu adalah motivasi buat yang lain. Tapi kalau niatnya itu nggak ada seperti itu, hanya untuk cari kedudukan, itu nggak ikhlas. Orang yang nggak ikhlas itu kesian, sudah uangnya hilang, nggak dapat apa-apa, kecuali dapat pujian dari Allah. Nah yang seperti ini ada orang nggak ikhlas, ini ada contohnya dalam satu hadis. Ada tiga orang ini lagi dihisab sama Allah. Yang pertama orang kaya. Kemudian ditanya, kau sedekah untuk apa? Jawabannya, saya mencari ridho-Mu ya Allah. Jawabannya Allah Ta'ala, bohong. Kamu supaya dipanggil orang sebagai seorang yang dermawan, loman. Terus akhirnya katanya Allah, lempar semua amalannya di wajahnya dan lempar orang itu ke neraka. Itu gesing sugi-sugi yang amal-amal seperti itu. Yang kedua, kiai-kiai habaib. Kau dakwah sana, dakwah sini, cari apa? Cari ridho-Mu, kok boleh amplop. Boleh ridho itu kok dia gak diamplopin, mulai pelengos kok. Gak boleh. Tetapi aku cari ridho-Mu, ndak. Kemudian katanya Allah, lemparkan amalannya itu dan masukkan dia ke neraka. Yang ketiga, orang yang jihad fisabilillah. Orang jihad ini, berangkat jihad, ditanya, apa niatmu? I'la kalimatillah, membela agama Allah. Bohong, kau mau dipanggil, kamu adalah pendekar, kau adalah kesatria, kau syujah, pemberani, hanya cari pujian orang. Dari tiga-tiganya ini semuanya hanya untuk dipanggil dai, hanya dipanggil dermawan, dipanggil pemberani. Amalannya nggak ada yang karena Allah, akhirnya dilempar, dikembalikan dan dimasukkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kita kalau nggak ikhlas tuh mikir gini loh, kita ini amalan pas-pasan, terus nggak ikhlas terus diopo. Kalau orang-orang yang amalannya banyak nggak ikhlas ya lumayan, separuh gak ikhlas, yang separuh bisa masukkan dia ke surga. Nah kalau amal kita ini sudah pas-pasan, ngepres mesti kurang kadang-kadang, terus gak ikhlas, yang ada kita rugi. Na'udzubillah min dzalik. Dia berupaya untuk tetap ikhlas. Terus ikhlas itu, ini ada pendapat ulama, alhamdulillah. Kalau kalian sampaikan kan pasti pernah ya, amalan gak ikhlas pasti pernah. Tapi kita minta sama Allah, ya Rob, amalan saya yang dulu gak ikhlas terima ya Allah. Itu nanti dengan kedermawanannya Allah akan diterima, lumayan. Kalau enggak, ya harus minta amalan pula kali sampai. Jadi minta sama Allah amalan yang kurang ikhlas diikhlaskan untuk Allah Subhanahu. Tapi juga jangan sampai gara-gara takut gak ikhlas terus kemudian ke amal gitu kesalahannya ini. Kok gak sembahyang aku wedi delok wong. Delok wong aku gak ikhlas utang lahir amalan. Kok diculuk malaikat kapok. Bukan terus seperti itu, meninggalkan amal karena orang itu juga nggak boleh. Kemudian
Ini pertanyaannya 4 alinea. Kok kirim surat aku pertanyaan? Amalan apa yang kalau diamalkan membuat supaya tidak takut menikah? Aku tidak kasih tinta kalau biasanya orang tanya amalan supaya cepat nikah apa? Ini malah minta amalan supaya nggak takut menikah. Sih buat ini kok. Ya, berarti bukan jangan takut menikah. Doa amalan apa yang membuat saya dapat suami yang soleh? Nah, betul. Nabi bergerak pula pokoknya. Jadi gini, ya memang mungkin seperti itu. Minta sama Allah. Jadi ada doa, ada namanya sholat istikharah. Istikharah itu adalah minta sama Allah apakah dia yang terbaik atau bukan. Kalau dia yang terbaik, ya Allah mudahkan. Kalau dia bukan yang terbaik, jauhkan. Itu istikharah yang benar. Karena kadang kalau orang sudah jatuh cinta, istikharah itu berubah. Ya Allah, kalau dia yang terbaik untukku mudahkan. Kalau dia ya Allah bukan yang terbaik, rubahlah supaya jadi yang terbaik. makso. Ini sebenarnya maksud Gusti Allah. Nah itu ini loh. Kadang orang perempuan itu kalau sudah senang sama laki-laki itu terus akhirnya dia itu buta. Kalau sudah buta kadang sering dibohongi, sering diakali. Nah, maka daripada itu pasrahkan semua itu sama Allah dengan istikharah. Jadi umpama ada orang datang baik atau tidaknya kita istikharah. Yang kedua tanya, bohir juga harus ditanya. Maknanya apa? Maknanya tanya ke ini laki-laki ini siapa? Makanya hati-hati, jangan kenalan laki-laki dengan media sosial saja itu jangan. Harus tahu ini orang siapa, keluarganya siapa. Rasulullah bersabda seperti ini, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Kemudian kata ulama, begitu juga laki-laki dicintai juga karena 4 hal. Pertama, sampai kalau jadi laki-laki, dia bisa memberi nafkah kamu, kerja, tanggung jawab. Li jamaliha, yang wajahnya itu menarik untukmu. Supaya kau tangi turu delok uang ojo delok gendruwo. Dalam kitab Imam Ghazali itu disebutkan laki-laki itu disunahkan berdandan untuk istri. Istilahnya laki-laki di rumah itu nggak boleh bau. Kan sering saya lihat di mana namanya media sosial itu seakan-akan wanita itu dituntut untuk cantik depan suami. Loh, suami juga dituntut ganteng depan istri. Jadi di kitab ada itu. Aku gak ngawur ini. Di kitab Imam Ghazali disebutkan bahkan sampai ada ancaman bisa perempuan Bani Israel banyak yang selingkuh karena apa? Laki-lakinya tidak berhias di hadapan istrinya. Makanya disunahkan pula laki-laki itu untuk berhias di hadapan suami. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan istri. Terus kemudian begitu pula hasab. Nah, niki hasabiha itu ini anak sopo. Sebagaimana kita nggak boleh nikah sama perempuan yang nggak tahu asal usulnya, laki-laki yang nggak tahu asal usulnya juga jangan. Dari keluarga gimana kita harus tahu. Dan terakhir adalah yang paling penting itu fatfar bihaqidin agamanya. Jadi jangan lihat kalau nikah dengan orang yang agamanya kuat itu menghargai. Katanya Nabi SAW, yang memuliakan perempuan itu mulia, yang menghinakan perempuan itu hina.
perempuan itu kata Nabi SAW, suku binisa di khairah, saya wanti-wanti kau untuk nikah dengan wanita itu baik-baik. Kalau memang dia nggak bisa diajak dalam kebaikan, kembalikan ke orang tuanya secara baik-baik. Adapun wong lanang ngosil itu gak beres. Itu tidak menghargai, dia bukan orang yang mulia. Maka itu minta sama Allah agar diberi oleh Allah laki-laki yang soleh. Terus kalau minta sama Allah itu yang jangan nganggur. Ya Rabb, kula nyuwun ya Allah, jujukno sing soleh ya Rabb, sing alim, sing sumuge, sing dawan. Lu minta sama Allah seperti itu. Kalau nggak dapat 100%, 70%, 60%. Jangan, ya Allah, masuk tak pati nganteng, nggak apa-apa ya Allah. Nggak pati suci, nggak apa-apa, nggak pati soleh, mabuk-mabuk dikit, nggak apa-apa ya Allah. Ini salah. Saya ini pernah dengar seorang perempuan ini nikah di multazam waktu umroh, minta sama Allah, ya Rob, saya minta suami yang ganteng, alim, anak wong soleh, ganteng, alim, anak wong soleh, rezeki ini oke. Enak kan? Dia minta sama Allah. Cuman permintaannya kurang lengkap. Akhirnya waktu dia pulang, alhamdulillah dia dikabulkan oleh Allah. Suaminya itu ganteng, soleh, anaknya orang alim, sugih. Cuman jadi bojo sing kepapat. Doanya dia kan tadi ngomong gitu, dia nggak ngomong saya satu-satunya, ya Allah, nggak ngomong dia. Makanya Joko silang. Aku biasa. Mau tanya, lebih baik utama mana, mengikuti zuriat Nabi yang masih suka dengan kesenangan, menemani beliau jalan-jalan, atau menghadiri majelis taklim? Ya hadiri majelis taklim lah. Majelis ini jalan-jalan sama zuriat Nabi, sama ke majelisnya Nabi. Ya pilih majelisnya Nabi lah. Ya, majelisnya ini kan kayak sekarang ini majelisnya Nabi Muhammad. Nah, kalau kita ada majelis ilmu itu dahulukan. Kecuali kalau ada orang yang membutuhkan untuk pertolongan kita sekali-sekali. Tapi kalau saya lihat orang-orang di Hongkong ini waktu libur cuma seminggu sekali. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya itu, sewaktu yang hanya sedikit itu untuk sebaik-baiknya, yaitu untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu. Maka dari itu, kecuali kalau ya enggak hanya sekali-kali untuk nemenin orang karena butuh bantuan kita, monggo. Tapi kalau untuk menjadi satu rutinitas, enggak ada yang lebih afdal dari majelis ilmu. Masuk majelis ilmu ke majelis jalan-jalan. Kita kok lebih opo. Tetapi di dunia Nabi, masuk Nabi, dunia Nabi tetap aja. Ini majelisnya Nabi juga, itu loh. Kemudian ini ada orang yang dalam hatinya selalu saya sudah sedekah, saya sudah ini. Gimana hukumnya? Gini loh, orang itu kalau amal ibadah jangan dipandang besar, kalau dosa pandang besar. Itu. Jadi kalau kita itu amal soleh, amal apa? Ya Allah, aku ini kok amalanku gak akeh loh. Amalanku gak akeh. Tapi ketika kita maksiat, sekecil apapun, ya Allah, dosanya aku itu adalah kacamatanya para nabi dan para salaf soleh. Makanya amalan mereka itu mulia karena seperti itu. Amalan banyak dilihat kecil, dosa dianggap besar. Kayak Habib Abdullah bin Muslim bin Thahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik. Ada kitab di pondok-pondok namanya Sulamut Taufik. Itu yang ngarang itu hadirin punya wirid untuk sebelum tidur bacaannya. Panjenengan saya kasih ijazah mau.
Saya ijazahi doanya beliau, la ilaha illallah 25.000 kali sebelum tidur. Allah 25.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 25.000 kali. Ayo ngomong begitu lama. Itu wirid beliau. 25.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ngamalkan sekali sampai ketemu minggu Maret turun Maret. Itu amalan beliau seperti itu. Tapi dengarkan, amalan yang seperti itu sebelum tidur, itu dia karang qasidah mengatakan ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, aku gak duwe amalan apa-apa sing tak lakoni dosa tok. Ini orang yang ahli zikir aja seperti itu hadirin. Makanya jangan pernah kita membesarkan amal ibadah kita, ya, tapi besarkanlah dosa kita agar kita selalu tawadhu dengan Allah, tawadhu dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya lihat sedekahnya orang ngomong ini Masya Allah. Sampai ini sedekahnya saya lihat lumayan banyak. Loh, kenapa? Karena dari gaji dan sedekah itu prosentasenya lumayan. Saya kalau sedekah, kalau umpama ya, saya kayak diundang bos batu bara. Saya diundang bos batu bara itu pulang dikasih duit, dan saya itu pulang tidak pernah dikasih duit tebel tipis. Karena saya dikasih tipis semua. Belum sekali dibukaan dulu wae. Saya tak cek mau bojoku supaya dia pondok, tapi kan 1 juta. Dibuka cek 1 juta, dia tak tarik gawe. Cek 100 juta. Nah sekarang saya mau tanya, 100 juta sodako itu banyak nggak? Banyak kan? Nah, setelah saya tahu orang tersebut setiap bulannya keuntungannya lebih dari 50 miliar. Saya itu 100 juta itu sedikit. Sampai gajinya 4.000, ya 5.000. Tapi soalnya sedekah 400, berarti berapa persen? 10%. Kan hebat, alhamdulillah. Apalagi ada yang sampai 1.000, waduh, masya Allah. Dan ini kalau mau dibesar-besarkan ya besar itu. Tapi wis anggap ya Allah, yang orang itu hadirin yang dimuliakan, kita ini nggak tahu. Pokoknya amal kita itu apa yang kita lakukan, semuanya itu kita lakukan karena mungkin ada satu di antara amal kita itu yang menjadi sebab dikabulkan semua amal kita. Walaupun orang itu jarang ngaji, jarang apa, tapi tahu-tahu subhanallah dia punya satu amal soleh. Dari amal soleh itu akhirnya Allah rubah keadaannya dia menjadi lebih baik. Amin. Makanya jangan meremehkan amal apapun, tapi juga jangan membesar-besarkan kayak seakan-akan kita sudah berbuat banyak. Apa hukumnya memegang daging babi? Yang nggak boleh itu makan. Kalau apabila daging babi itu najis. Dan bagaimana cara mensucikannya? Apa menggunakan sabun? Sabun toharo. Saya nggak ngerti apa toharo. Yang jelas, kalau apa namanya anjing dan babi itu kan harus 7 kali disiram dan 1 diantaranya dicampur dengan itu aja dengan tanah. Jadi sampai gini Bu, gampang. Umpama nih ini sampai tahu apa namanya tanah dicampur dengan air. Taruh di sini ya di mangkok. Sampai cuci yang habis menyuci babi tadi kan, kalau bisa kan kamu babi kalau bisa pakai kaos tangan. Nah kalau memang takut mesti kena, sampai cuci ini apa namanya air itu, sampai ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, satunya bagian itu 7 selesai. Gitu loh. Enggak repot. Kalau kita bisa menghindari, alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa menghindari
menghindari ya sudah, mau diapakan lagi. Yang penting harus dipanen. Dimana kalau pakai kerudung atau kadang pakai cadar atau apa dan lain-lainnya, kemudian nggak diridhoi oleh suami atau nggak diridhoi oleh orang tua. Gini, kalau kerudung itu sepakat ulama wajib, kalau cadar itu masih beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas orang pakai cadar itu nggak ada salahnya. Makanya ketika dulu orang cadar di loilok, akhirnya Gusti Allah ngamuk, sambunya cadaran kabeh winan. Aku masker. Terpaksa, nek cadaran kalau bumol, ini, ayah itu wajib. Yang ngomong cadar itu cadar ini, akhirnya cadaran bisa bikin ayah tahu. Kapok lo, Jadi kalau saya cadar itu beda pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Kalau yang cadar, nah itu baru apa namanya? Kalau mungkin orang tuanya masih kurang berkenan, ini semuanya mungkin ya wis apa namanya nggak cadaran dulu sampai. Tapi kalau kerudung nggak boleh. Kemudian suaminya ngomong kan udah rapi, aku sarannya cukup kerudunan, gak rapi gak pakai. Jangan dari awal, nggak boleh, karena ini kewajiban. Tapi kalau cadar masih nggak apa-apa, gitu loh. Makanya kalau saya ingin hadirin, orang kalau sudah yang namanya keluar bapak, sekarang ini bapak seperti yang disabdakan Rasulullah dalam zaman bahwa nanti orang masuk neraka itu karena orang tuanya. Kenapa orang tua itu? Loh, orang tua zaman sekarang itu anaknya celonan cekak, kamu boleh cadaran nih. Teroris ya. Tapi yang celonan cekak harus tak apa-apa zaman ini. Nah yang seperti itu kadang terjadi. Ala kulli hal kita itu berkerudung yang wajib itu kita lakukan, dan kalau itu apabila orang nggak ridho tetap kita jalani. Adapun kalau cadar, ya insya Allah kita berupaya kalau yang masih mau pakai monggo. Tapi kalau orang tua nggak ridho, suami nggak ridho, pelan-pelan aja. Karena dahulukan yang wajib dan dahulukan yang Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ada hal yang lebih banyak. Masalah kerudung yang mesti tak karu-karuan akeh. Jadi mungkin itu yang lebih didahulukan. Ini minta doa ini. tidak ada. Ini ya, ada yang ini baru masuk akal. Saya seorang janda, kepingin untuk nikah lagi, tapi apa namanya sampai sekarang masih belum diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amalannya yang paling gampang, saya berikan yang paling gampang itu setiap habis sholat baca Rabbana atina fid dunya hasanah 7 kali. Terakhir wabil akhirati wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu guru saya Syekh Muhammad bin Ismail memberikan ijazah, insyaallah diberi oleh Allah pasangan yang soleh solehah. Ya Rabbal. Kalau saya sampai umur tapi nggak rabi-rabi, apakah saya diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Ya tetaplah. Kan memang jodoh itu kan takdirnya Allah. Selama kita itu masih membuka peluang, kemudian
kita minta doa sama Allah. Kalau memang belum datang, ya insya Allah kita meyakini akan datang tepat pada waktunya. Hukum sholawatan tapi untuk kepentingan dunia. Biar kaya. Untuk kalau melihat sesuatu disolawatin, insya Allah dimiliki. Jadi kok nang mau lu belajar mau selamat. Salah satu amalan yang mempermudah rezeki ya sholawat sama Nabi. Akan tetapi bukan terus kepingin sesuatu disolawati terus Allah nih enak dulu ngayu-ayu di kalau berabi kabeh. Solawat itu diantaranya supaya nggak kena mata. Jadi ada hadirin, ketika kita melihat sesuatu yang indah kita solawat, insya Allah aman dari ain. Ain itu apa? Ain itu kata Rasulullah, al-ainu haq, hati-hati. Wong itu ada satu hal yang bahaya, yaitu ain. Ain itu kena mata, pasti istilahnya ujian orang itu bahaya. Makanya anak kecil apa itu kalau diuji nanti tahu-tahu bisa jatuh, itu namanya kena ain. Ya, saya punya tetangga itu punya anak lucu, kena ain nangis satu hari satu malam sampai masuk rumah sakit. Akhirnya diobati orang yang ngerti, alhamdulillah hilang ain. Lah katanya Nabi kalau supaya tidak kena ain, baca Masya Allah, tabarakallah, Allahumma sholli ala. Nah ini kalau kita itu lihat sesuatu itu, muji koncone itu kan, ya Masya Allah, handphone baru beli, ya Allah handphone ini, Allahumma sholli Muhammad. Jangan kok tor moro-moro lugu, pecah. Itu namanya kena ain. Pernah terjadi nggak seperti itu? Penutup, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyampaikan satu hal. Kita itu oleh Allah diciptakan hidup untuk apa? Ibadah. Untuk ibadah. Nah, tapi kadang yang menghambat kita ibadah itu ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah kurang ilmu, kurang ngaji. Makanya saya lihat orang-orang yang jauh dari majelis seperti kita itu hidupnya nanti berundung masalah, dan kalau terus punya masalah bisa menyelesaikan nggak apa-apa. Justru orang-orang seperti itu punya masalah dan dia nggak bisa menyelesaikan, akhirnya bunuh diri, stres, dan yang lain-lain. Makanya ngaji agar insya Allah kita semuanya bisa ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Nah kalau ngaji, ini Bunda Nuris ini sampun diirinno kiai-kiai. Ini ngaji niku boleh guru sing jelas. Ojo sing penting terkenal. Nih, saya lihat di Hong Kong ini kadang-kadang sing terkenal itu lebih banyak yang menggemari daripada yang ilmu. Nah, makanya mesti belajar ngaji niku kudu jelas. Jelas napa nih? Jelas gurunya. Nah, ini ilmu agama ini al-isnadu minad-din, ada sanadnya. Iki Habib niki murid sinten, sinten murid sinten, kiai niki murid sinten, harus jelas. Nih, dari imam oke murid niki murid iki sampai Imam Syafi'i murid Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan ini jelas. Jangan kiai yang jelas,
Murti sapa Imam Samudra. Nah, makanya yang jelas terus cari ulama itu yang syariatnya itu benar, syariatnya benar. Aku sungguh wong zaman saiki seneng sing sakti-sakti. Oh, sing sakti-sakti ku hebat, sing iso keramat, sing iso mabur. Ya lek mabur iku keramat. Manuk itu lak wali kabeh. Jangan ya, atau yang bisa menebak-nebak, sing pinter nebak-nebak. Kita ini kadang-kadang seperti itu. Oh, sendiri tebak-tebak niku kasar niku bagi orang itu hebat, enggak juga. Mama Loren ya pinter nebak-nebak dia. Nebak kiamat meleset dari dia si kiamat di sini. Jadi jangan cari guru yang benar, cari guru yang syariatnya benar, jangan yang maksiat sama Allah. Yang gendang itu yang jelas guru. Ini tuntut ilmu, dan tuntut ilmu itu perlu guru. Dan hati-hati, kita sekarang alhamdulillah kan ada Instagram, ada media YouTube, bisa ngaji, yang ada yang ngaji sama Buya Yahya, bisa lewat apa? Ini online, yang ngaji sama Habib sama Jindan lewat online, ada yang bisa ngaji sama Lerboyo, ada yang bisa sama Sidogiri dan lain-lain, semuanya jelas. Dan ini kan kadang-kadang sekarang ada aliran-aliran yang kita nggak jelas, makanya bahaya, hati-hati. Kalau punya ilmu, tapi akhirnya ilmunya justru menjauhkan dia dari Allah, maka itu adalah ilmu yang tidak manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat kita itu nggak bisa taat sama Allah, lemahnya iman. Iman ini lemah, keyakinan sama Allah itu lemah. Nah ini bahaya. Khususnya panjenengan yang ada di mana Hong Kong itu, keadaan ini membuat orang lemah imannya. Kecuali satu, yang kumpul dengan orang-orang yang kuat iman. Jadi komunitas itu penting. Sampai 5 hari monggo kerja, 2 hari cari komunitas orang yang menambah iman. Atau 6 hari. Liburnya berapa hari? 6 hari dengan pekerjaan, 1 hari Minggu itu dipakai betul untuk kita cari komunitas orang yang nambah iman. Karena orang itu tergantung teman. Al-mar'u ala dini khalilin. Menungso itu harganya dari iman, dari teman, dan ada harganya juga gara-gara teman. Pulau ini koncong deh, nggak kenal, tapi alhamdulillah kok saya nggak terpengaruh sama mereka, bohong. Loh, katanya ulama itu, orang kalau mau lihat orang itu lihat temennya, nggak usah lihat orangnya. Almaru ala dini khalili. Kalau mau tanya ini orang, umpamanya ini sampai ini ada yang mau dari menantu, itu tanya aja, iku wong iku sing njaluk anakku koncone sapa. Jangan tanya dia siapa, koncone sapa. Temannya orang tidak baik, pasti dia tidak baik. Temannya baik, nggak mungkin dia nggak baik. Seperti burung gereja itu terbang dengan burung gereja. Burung dara terbang dengan burung. Kalau riwayatnya burung dara terbang bareng gereja, sampai kalet, mesti satu jenis. Ya. Terus manusia itu nilainya juga teman. Saya kasih tahu ya, dengan ini selain teman itu menjaga iman, teman itu juga membuat kualitas kita jadi lebih baik. Contoh, saya kasih tahu, wonten sapi itu kita sembelih, kita bagi 2. Apanya? Kulitnya kita ambil. Yang satu kita jual di pabrik sendal, yang satu kita jual ke toko Al-Quran. Zaman dulu kan Quran itu covernya dari apa? Kulit sapi itu. Nah, karena dia dijual di toko Quran, jadi kulit sapi akhirnya diciumi, tidak boleh menyentuh kecuali yang berwudu. Sebabnya memang kumpul Quran, jadi masuknya ke masjid,
terus ditaruh di atas kepala, diciumi. Pokoknya hebat ini kulit ini. Kedudukannya terangkat kumpul ya sing siji kumpul sendal, mlebu masjid kok ya. Ora kenapa sendal sing kono. Disuruh di luar. Terus ana ceritane ngambung-ngambung sandale. Kulit ini nggak terima sama kulit ini. Kau tak podo ambek aku sak sapi. Kenapa orang menghargaimu dan saya nggak dihargai? Kau salah kumpul. Kau nggak kumpul sandal, kumpul Quran diambungi. Sama, bentuknya sama. Hanya beda kumpul siapa. Seakan kumpul hadroh, kumpul itu terus kabeh harus kumpul. Kalian kumpul kayu, tapi kumpul sendal nggih ngoten saken wonten sisi kilirangan terus. Oh nasib. Tapi yang kumpul Quran terangkat, makanya kita itu hadirin carilah perkumpulan yang baik. Saya dengar alhamdulillah di sini ada majelis taklim ilham, ada majelis taklim yang lain dan mereka alhamdulillah satu dengan yang lain. Ini apa? Ini membuat komunitas agar kita terangkat kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, katanya ulama, kata Imam Abdullah bin Ala bin Hakam, orang kalau mau ibadahnya baik dan lancar, yang ketiga ini adalah apa? Jangan cinta dunia. Nah, ini repot. Sebab masuk kiai ini ya repot, ngomongnya biasa. Jangan cinta orang dunia itu kita boleh cari, boleh, tapi jangan cinta. Cinta itu membuat orang buta dan tuli. Kalau sudah cinta ngawur, lupa segalanya. Yang membuat orang maksiat, membuat orang jauh dari majelis ilmu dan semuanya. Orang mau ibadah males karena dia terlalu cinta dengan dunia. Cinta dengan dunia itu pusat dari semua kesalahan, malapetaka dan kebinasaan. Makanya salah satu upaya untuk kita boleh memiliki dunia, tapi mencintai itu yang tidak boleh. Apa bedanya mencintai dan kalau mencintai itu sudah, kalau nggak dimiliki dia stres, harus terobsesi untuk memilikinya. Maka itu hati-hati, jangan cinta dunia. Terakhir, kalau orang mau ibadahnya lancar, makan yang halal. Amin. Makanan sing halal. Makan halal itu bukan cuma yang ada tulisan halalnya toh. Kau utang konco gak nyaur-nyaur itu. Betul. Katanya Rasulullah duit tapi gak nyaur utang itu boleh. Boleh. Kalau apabila bisa membayar harus bayar. Sebagaimana Nabi SAW nyolatin orang yang punya utang gak mau. Kenapa? Supaya gak tuman. Kalau orang itu punya uang, maka dia harus mendahulukan untuk membayar utang daripada amal yang lainnya. Sedekah lo tidak boleh. Kalau bayar utang itu takut boleh. Harus mendahulukan bayar utang. Jadi makan yang halal. Makan yang halal dibagi dua. Bisa halal itu karena memang dihalalkan syariat, seperti makan kambing, makan ini yang halal sembelihannya, itu namanya halal. Atau cari halal yang cara mendapatkannya halal, kerjaan yang halal. Makanan haram juga seperti itu. Babi haram, ini haram. Tapi ada lagi, apa? Jangan makan sesuatu yang carinya dengan cara yang haram. Jadi katanya ulama harus menganani haram. Itu terbawanya itu ke yang haram-haram. Sampai tinggali maling, curanmor. Maling itu kalau habis nyuri ditangkap sama polisi di masjid apa di majelis taklim? Loh, ayo di mana? Di karaoke, di tempatnya pijet, di tempatnya judi, di situ tangkapnya. Kenapa?
Karena man akalal haram asad jawarihuhu sya'am apa. Wong mangan haram, maksiat semua anggota badannya, mau nggak mau, sadar nggak sadar. Makanya seperti itu. Cuman yang bingungkan malaikat itu korupsi tapi duit berangkat haji itu sing bingung. Iya, iya benar. Duitnya rakyat digawe umroh. Ono sing duit rakyat digawe Haji. Niku biasane niku pas mobil jumroh bayar setan, balang setan itu pas balang setan biasanya ngendal balik. Setan balang balik. Iya. Ana. Pas terakhir balang top balik dicekel. Lah kok waktunya ono tulisan sesama setan. Makanya hati-hati Bu, jangan judi online, judi slot dan yang lain ini sekarang lagi saya ini beneran gumun. Barusan saya baca di mana ini di media, pemakai judi slot terbanyak seluruh dunia Indonesia nomor 1. Sampai berapa ratus triliun. Padahal muslim loh. Ya Allah. Makanya hati-hati. Makanan haram buat orang berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari kerja yang halal. Jenengan ini sudah jadi desanya, ninggalkan suami, ninggalkan anak, ninggalkan saudara demi cari rezeki yang insya Allah walaupun di negeri bukan muslim tapi bisa diberkahi oleh Allah kalau kita apabila mencarinya dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu. Tidak diperkenankan makan riba, tidak diperkenankan makan hak orang lain dan yang lain-lain. Makanya hati-hati agar kita ibadahnya lancar di sisi Allah. Ngaji menuntut ilmu seperti ini, kemudian kita oleh ulama tadi dikatakan menuntut ilmu, makan makanan yang halal, jangan cinta dunia, jangan berlebihan cinta dunia. Insya Allah Allah berkahi semua amal ibadah. Amin. Terakhir, niki kulo saya itu kalau lihat sekarang saudara kita umat Islam yang didolimi, dibunuh di Palestina seperti itu, dan alhamdulillah Presiden kita sudah mulai ngirim bantuan, alhamdulillah. Jadi kita juga ingin mau mengumpulkan dana, ya nanti dana itu kita berikan kepada Palestina lewat yayasan yang Pak Presiden pakai itu apa? Ya kita bisa atau Basnas? Basnas ya, Basnas. Nah itu kita cari itu yang jelas. Bukannya kita nggak percaya sama orang sana sini, tapi kita pengen nyampe membantu mereka. Kalau kita yang ngasih, niat kita sudah nyampe sama Allah. Cuman kalau yang memegang tanggung jawab ini yang harus amanat menyampaikan ke mereka. Ya. Makanya ada beberapa ustadz di media sudah mewanti-wanti kan, hati-hati jangan sampai nggak tepat sasaran, justru nanti malah kita itu dipakai untuk hal yang nggak baik. Tapi insya Allah panjenengan sudah pasti niatnya baik, nyampe insya Allah. Amin. Ini Majelis Taklim Ilham mau mengumpulkan dana untuk Palestina, dan nanti insya Allah kita bantu untuk menyampaikan di lewat mana nanti ditransfer, bukti transfernya ditunjukkan. Alhamdulillah ini buktinya bahwa uang itu sudah diberikan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Jadi dulu-dulu di Palestina ini sekarang lagi dibunuhi. Yang salah ini kira-kira Israel apa Hamas? Israel.
sekarang ini apa namanya kesannya, pokoknya yang bela Israel itu berarti ada orang seperti zamannya Pangeran Diponegoro waktu Indonesia dijajah, belani Belanda. Sudah jelas 70 tahun Palestina dijajah. Terus kalau mereka memulai itu upaya ngusir menjajah. Bukan mulai itu angin macan turu, golek gara-gara, nggak ada golek gara-gara. Wong tanahnya dijajah kok 70 tahun. Coba lihat, sampai punya handphone, sampai buka di map, Google Map, sampai lihat Palestina ada, Israel ada. Ini dijajah sampai sebegininya. Terus kita mau ngomong yang salah ya, itu aliran teroris teroris. Saya yang ngomong mereka Hamas dan lain-lain teroris itu berarti sama mengatakan Imam Bonjol teroris, Bung Tomo teroris, Maduro teroris, semuanya Jenderal Sudirman teroris, KB teroris. Kenapa? Mengusir penjajah itu teroris. Jadi hati-hati, sampai banyak dibohongi oleh media. Ini jelas-jelasan yang dolim ini adalah penjajah Israel. Kalau dikatakan dulu itu kan tanah itu kan aslinya dulu milik Israel, aslinya kok ini. Lah sak durunge Israel sapa sing dulu? Sebelum Palestina, sebelum mereka ada lagi juga orang-orang namanya Amalek. Kalau apabila Israel yang dikatakan mereka adalah bangsa Arab yang menduduki itu, dan sebelumnya ada Israel, saya kasih tahu lah, Israel dulu juga dulunya ngambil dari bangsa lain. Yang jelas bahwa ini sudah disahkan oleh 170 negara bahwa ini negara sah Palestina, Israel ini nggak diakui. Maka daripada itu yang disahkan oleh negara itu apa ya sudah, yang mengambilnya itu namanya teroris, itu yang namanya penjajah. Semoga Allah memberi kemenangan untuk saudara kita di Palestina. Setiap 5.000 anak bayi mati di sana, dan semua diam, ya semuanya diam. Ya Amerika diam, ini diam semua, ya Allah, boleh, tak tega. Maka itu kita cuma bisa apa? Ya, bantu doa pertama, bantu uang untuk mereka. Kalau mau jihad, saya kalau mau jihad untuk orang Palestina, dulu sampai kalau sudah belak di sini. Ya, saya jihadnya pokoknya doa. Nih. Saya jihadnya cuma satu doa, menyisikan harta, yang ketiga jambak-jambak wong sing belani Israel. Itu aja. Ono sing belan-belan Israel dijambak. Tegoni. Maaf ya, ngapunten nggih. Kalau umpama dibalik. Bu, kalau seumpama dibalik saat ini umat Islam Palestina lagi menggempur habis-habisan Israel, bayi-bayi dibunuhi, ibu-ibu sampai rela. Kita gitu, kita nggak rela. Walaupun ini, kalau yang ini sekarang kan yang melakukan Israel kepada umat Islam, kalau umat Islam yang melakukan sama Yahudi saja kita nggak rela. Betul. Apalagi sekarang sebaliknya yang melakukan Israel Yahudi kepada saudara kita Islam. Lu kayak gini wis ono sing belo kadang aku Islam. Nek dijambak wong iki. Alasannya macam-macam. Alasan ini sudah tidak bisa diterima. Orang kafir aja sekarang belain Palestina, kok ini umat Islam kok belain. Orang kafir ini sekarang belain Palestina, orang-orang kafir. Saya nggak rela dan tidak rindu saudara kita sampai seperti itu. Sudah, sampai jangan mau dibohongi oleh media-media. Apa yang dilakukan oleh Presiden kita Jokowi benar. Menteri Luar Negeri alhamdulillah juga sudah membela mati-matian untuk mereka. Kita menghujat, kita tidak rela dengan ini semua. Oke. Mungkin Allah Ta'ala memberikan kemenangan untuk saudara kita. Monggo.
bareng ya. Lagi biar duduk di sini. Nanti setelah sholawat, disebutkan nanti akhir kita didoakan.